Hai semuanya, perkenalkan saya Indah Dwi Reglita dari kelas 11 PR1. Kalian tahu nggak, kali ini saya akan membahas materi tentang apa? Pada kesempatan ini, saya akan membahas elemen penting dalam pemasaran, yaitu kemasan produk. Kemasan bukan hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen dan memperkuat identitas merek. Mari kita pelajari lebih dalam tentang kemasan produk. Yuk simak videonya. Nah, di sini ada daftar isi yang akan kita bahas nanti. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian kemasan dan pengemasan produk. Kemasan produk adalah wadah atau pembungkus fisik yang digunakan untuk mengemas dan melindungi produk yang akan dijual kepada konsumen. Pengemasan adalah proses dan cara untuk menyiapkan barang agar siap untuk disimpan, didistribusikan, dijual, dan dipakai. Yang selanjutnya ada fungsi kemasan secara umum. 1. Self-service, yaitu ciri khas dari suatu produk yang dijual. 2. Customer affluence, yaitu kemasan produk yang menarik. Yang ketiga ada company and brand image. Bisa dijadikan sebagai identitas perusahaan agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir ada innovation opportunity, yaitu kemasan memberikan peluang inovasi seperti desain ramah lingkungan lebih fungsional. Adapun manfaat kemasan produk diantaranya yaitu physical produk, melindungi produk dari adanya iklim, getaran, guncangan, tekanan, dan lain-lain. Barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap, air, debu, dan lain-lain. Containment of, yaitu mengelompokkan produk, proses penanganan, dan agglomeration penyaluran menjadi lebih efisien. Information transmission, cara penggunaan transportasi daur ulang atau cara membuang kemasan tersebut. Reducing theft, mencegah tindak pencurian dengan kerusakan fisik kemasan. Convenience, meningkatkan kenyamanan distribusi, penanganan, tampilan, pembukaan, penutup, penggangguan. Marketing, desain 4 label yang menarik untuk meningkatkan minat pembeli para konsumen. Nah, ada juga jenis kemasan produk berdasarkan struktur. Yang pertama, kemasan primer, kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Yang kedua, kemasan sekunder, wadah yang memiliki perlindungan. Yang ketiga, kemasan tersier, melindungi produk selama proses pengiriman berlangsungan. Selanjutnya ada macam-macam kemasan produk berdasarkan bahan. 1. Kemasan fleksibel. Kemasan ini terbuat dari material yang fleksibel dan mudah dilipat atau digulung. Biasanya digunakan untuk produk dengan volume yang berubah-ubah atau memerlukan penyesuaian bentuk saat penyimpanan. Contohnya plastik, kertas, aluminium foil. 2. Kemasan rigid. Kemasan ini memiliki bentuk yang kaku dan tidak dapat berubah bentuk dengan mudah. Kemasan rigid sering digunakan untuk produk yang memerlukan perlindungan ekstra dan menjaga bentuk serta isinya. Contohnya botol kaca, kaleng logam, kotak plastik keras. 3. Kemasan semi-fleksibel. Kemasan yang memiliki karakteristik antara fleksibel dan rigid. Bentuknya bisa sedikit berubah, tapi masih mempertahankan struktur dasarnya. Ini memberikan perlindungan lebih dibandingkan kemasan fleksibel, tetapi tetap lebih ringan dari kemasan rigid. Contohnya, kemasan karton berlapis plastik dan botol plastik tipis. Tujuan kemasan produk. Yang pertama, melindungi produk dari kerusakan, kontaminasi, atau perubahan selama distribusi dan penyimpanan. Kedua, menarik perhatian konsumen melalui desain yang menarik dan informasi produk yang jelas. Ketiga, memudahkan penggunaan dan penyimpanan produk oleh konsumen.
Keempat, menyampaikan informasi penting seperti cara penggunaan bahan dan tanggal kadaluarsa. Yang kelima, menciptakan identitas merek dan memperkuat citra perusahaan. Faktor-faktor yang harus ada di kemasan. 1. Pengamanan, melindungi produk dari kerusakan. 2. Ekonomi, menghitung biaya produksi yang efektif. 3. Informasi, menyediakan info penting seperti nama, kadaluarsa, dan lain-lain. 4. Komunikasi, media untuk mencerminkan produk dan merek. 5. Estetika, daya tarik visual untuk menarik pelanggan. 6. Identitas, agar produk lebih dikenal masyarakat. 7. Inovasi, kemasan dengan fitur inovatif seperti anti pemalsuan. 8. Distribusi, mudah diproduksi dan didistribusikan. 9. Ergonomi, mudah dibawa, dibuka, dan disimpan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan tentang pengemasan dan kemasan produk adalah bahwa keduanya memiliki peran penting dalam menarik minat konsumen serta melindungi produk. Pengemasan yang baik tidak hanya menjaga kualitas produk selama distribusi, tapi juga dapat meningkatkan nilai tambah produk melalui desain yang menarik dan fungsional. Selain itu, kemasan yang ramah lingkungan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan, sehingga produsen perlu mempertimbangkan penggunaan bahan yang berkelanjutan, kombinasi perlindungan, estetika, dan kepraktisan merupakan kunci kesuksesan dalam pengemasan produk. Demikian pembahasan saya kali ini tentang kemasan produk. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang pentingnya peran kemasan dalam pemasaran.